Oke, selamat sore kepada Ibu Amrita dan juga teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok dalam pengerjaan pemenuhan tugas UAS, yaitu proyek dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saat ini kami sedang akan melakukan proyek kami, yaitu mewawancarai RT di RT 27 Kecamatan Kalidoni. Saat ini kami sudah ada di kecamatan tersebut dan juga sudah berada di RT 27 di salah satu rumah teman kami yang kebetulan berada di RT ini dan menjadi salah satu warga dalam RT ini. Namun sebelum kami memulai video kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta dengan job desk kami. Perkenalkan, nama saya Gabriela Vicenta sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Karenina Sepani, saya di sini sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Rafael Julfulingada, saya di sini sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Gary Sepeni, saya di sini sebagai seksi dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmadi sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Indro Positif sebagai wawancara. Perkenalkan, nama saya Nadita Endurina sebagai menulis. Perkenalkan, nama saya Dayuna Laulandari sebagai menulis. Perkenalkan, saya Kananda Effendi sebagai transportasi. Halo guys, ini tim yang pakai motor. Jadi kita hari ini mau ke RT-nya Andrew. Orang spesial ya, menghancurkan tempat ini. Bentar ya. Oh iya oke duduk dulu nak ya. Oke. Nah ini Bu, ini kebetulan kan kami tugas proyeknya itu dari MDP Bu. Jadi ini kebetulan dari MDP-nya ngasih surat ke Ibu. Ini suratnya bisa Ibu cek dulu. Udah ada alamatnya, nama Ibu juga, sama ini nama kami semua. Nah jadi dalam proyek ini Bu, kebetulan karena sebagai bentuk kami untuk pemenuhan tugas ujian, jadi kami sebelumnya mohon maaf juga udah menyita waktu Ibu.
karena kalau nggak ada ibu juga kami nggak bisa ngerjain proyek ini. Jadi kami sangat berterima kasih sama ibu dalam hal ini udah mau berkontribusi, karena juga dari tolongan Endu juga karena sebagai warga di sini kan ya Bu. Nah itu ada beberapa pertanyaan nanti ditanya sama Endu sama rekan kami lagi satunya, boleh ibu jawab sebagaimana ibu berkenannya. Kami mau nanya Bu, boleh diceritain nggak sedikit aja tentang kondisi umum yang di lingkungan RT kita 27 ini? Untuk wilayah RT 27 Kelurahan Kalidoni ini kalau ekonomi memang menengah ke bawah. Jadi ada 1 atau 2 orang aja yang PNS di sini, 1 dokter. Jumlah kakak kita mencapai 241 kakak. Kalau jumlah jiwa hampir 450 jiwa. Kalau untuk data stunting ya, stunting untuk wilayah RT 27 ini termasuk zona merah ya. Karena kalau lihat di belakang, lihat sendiri gimana kondisi ekonomi yang di sini, tapi itu tetap jadi pembelajaran bagi RT terus kerjasama dengan Puskesmas Kalidoni untuk memberantas yang namanya stunting. Kalau untuk mayoritas warga di sini rata-rata kerja di bangunan ya. Kalau yang tua-tua kayaknya kebanyakan memang duduk manis di rumah ikut sama anak. Ibu-ibu juga di sini termasuk banyak pekerjanya ibu rumah tangga. Jadi untuk wilayah sini kalau dikatakan aman, alhamdulillah aman. Kalau pendidikan rata-rata bisa dihitung juga ya Indro ya, yang pendidikannya yang bisa kuliah atau gimana rata-rata setelah SMA kerja Indomaret, tukang ojek, tukang antar barang-barang ke kurir ya. Bagi ketua RT sini kadang-kadang nih remaja nih dikumpulin, diedukasi. Kalau bisa kuliah walaupun ngambil swasta sambil bekerja ya. Jadi bisa memperbaiki ekonomi ya. Tapi cuma sebatas mengedukasi aja. Mau nggak diterima apa enggak sih terserah. Kalau boleh tahu di sini kan pasti sering kayak ada masalahnya, ada banjir atau masalah sosial yang lain. Kalau untuk banjir kita tidak bisa menzerokan yang namanya banjir di sini. Kamu boleh survei di gang itu memang dia banjirnya permanen. Karena kondisi paretnya memang kecil, terus masyarakat juga kalau diajak gotong royong itu agak sulit, pokoknya mengandalkan instansi, padahal itu sih bukan tugas instansi ya, tugas kita ya. Kalau memang kita tidak galak banjir, kita bersihkan wilayah kita bersihkan paret kita, tapi selagi aku bisa bantu. Kalau kemarin kami manggil pihak baju kuning nih DLHK membersihkan, tapi untuk sementara tidak banjir. Kemudian 1 bulan atau 1 dekade berikutnya sudah mulai banjir lagi. Kalau untuk yang kriminal ya, alhamdulillah sih sejauh ini masih aman-aman baik, masih bisa kita atasi. Kira-kira ada program bantuan nggak Bu ya dari yang berjalan? Kalau untuk bantuan, untuk pedagang ya, home industry baru kami bentuk dari programnya Pak Prabowo nih. Jadi Pak Prabowo ini menggelontorkanlah dana nih, ini nih maksudnya itu baru nih wacana. Tadi kami ini bentuk, jadi kepengurusan nanti kami ngisi website itu nanti per kecamatan itu katanya dapat nih 3 miliar untuk UMKM. Kalau untuk bantuan, kalau untuk kayak KIS, kayak sekolah gratis, kartu KIP, kan ada mereka-mereka yang memang berhak menerima. Sejauh ini itu tetap jalan. Terus mereka yang gizi buruk, ibu hamil kekurangan energi kronis, kan itu ada bantuan dari Dinkes yang sifatnya setiap hari kita kasih makanan, kader yang memberikan, itu pun juga gizi di pelaksanaan tetap dari pengawasan dari Dinas Kesehatan. Bisa nggak sih kayak menjelaskan kayak apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh RT Ambon dan ibu sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang dijelaskan tadi? Kalau untuk stunting, kebetulan Ibu Duta Stunting untuk Kecamatan Kalidoni. Kalau untuk mengatasi, otomatis kami nggak bisa bekerja sendiri. Pihak puskesmas, pihak dari kantor lurah, kantor camat ikut terlibat di situ. Data balita kami tetap kirim. Apa yang harus kami lakukan, kami tetap komunikasi dengan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Alhamdulillah sejauh ini dari 21 balita stunting
sekarang sudah berkurang, tinggal sekitar 9 orang. Itu pun nggak cuma di RT 27 ada, 27 aja, tapi wilayah Kaledonia. Juga ada dukungan dari kelurahan itu kayak mana kira-kira, apakah benar-benar support kita banget? Kalau untuk kelurahan 100% dia harus support, karena nggak bisa juga kan RT itu kerja dewe. Yang jelas kita nak melangkah tanpa izin kelurahan, tanpa izin kecamatan, kita takut ya hari gini digital ini berjalan terus. Orang kelurahan minimal aku harus kasih tahu, jadi mereka tahu apa tuh kegiatan RT. Takutnya salah. Ada nggak sih kayak pesan atau himbauan di keluarga yang belum sempat tersampaikan? Nah, kalau untuk pesan sudah tersampaikan tapi belum dilaksanakan. Kan kalau keluarga ini generasi penerus kita kan sering kumpul-kumpul nih di depan situ. Tapi memang bukan warga ibu yang tawuran tuh. Nah, kalau mereka tuh kumpul-kumpul, ibu was-was kan dari pihak Polsek Kaledonia nih, Bu, diingatin nih Bu, warga nih malam minggu takutnya tawuran nih, takutnya nih, tapi tetap ibu kasih tahu nih ke grup kan, selalu nih bapak ada di grup, tolong yang punya anak remaja jangan pulang malam takutnya tawuran kan. Memang sih sejauh ini nggak ada kita, tapi anak-anak ini masih bandel. Nah, itu yang kataku belum terlaksana oleh mereka kan, masih aku lihat masih kumpul-kumpul, tapi sejauh kumpul-kumpul ini di depan Kak Juna itu kan aku pantau aman-aman baik sih, alhamdulillah. Sejauh ini batas itu baik sih, yang belum terlaksana tuh. Terakhir Bu, apa sih harapan Ibu ke depan untuk kemajuan lingkungan RT kita ini? Maunya aku, kamu mahasiswa-mahasiswi ini sekali-sekali mengadakan sosialisasi di sini, mengumpulkan remaja. Ayo contoh nih kami kuliah kayak itu. Ayo nih contoh kalau memang kita nih punya basic lah setidaknya, tapi terkendala ekonomi, ada solusi apa dari kamu kayak itu. Nah, maunya aku tuh biar mereka ini nggak cuma taman SMA doang kan kayak gitu maunya. Jadi sama kayak kamu punya seragam, nanti tes bisa bekerja kan, setidaknya ya kayak gitu punya penghasilan yang di atas UMR rata-rata kayak gitu. Jadi ekonomi kita yang tadinya menengah ke bawah bisa naik kan, maunya cak itu. Oke, mungkin itu aja yang ingin kami tanya-tanyakan seputar lingkungan RT 27 ini. Terima kasih Bu Iya, atas kesediaannya. Ibu mau kasih banyak Ibu sudah hadir di sini. Doa Ibu semoga kamu sukses semua ya. Izin Bu, sebelumnya kami ada bawa Nah, repotnya. mohon diterima. Belum ada gajinya. Oh. Ikhlas tapi kan. Ikhlas. Diterima dengan baik. Makasih ya. Semua. Kami yang banyak terima kasih. Tetap rajin belajar. Semoga sukses. Bisa selesai dari kuliah dapat NIK atau NIP ya. Nomor induk pegawai yang jelas ya. Kalau NIK sudah ada kan begitu kita sudah bikin kakak tuh sudah ada NIK-nya ya. Kami saat ini sudah selesai melakukan wawancara dari hasil yang diberikan dari Ketua RT 27 Kecamatan Kalidoni. Ada beberapa masalah yang telah kami temukan. Yang pertama adanya situasi banjir, di mana banjir ini kita tidak bisa menghalangi terjadinya kejadian tersebut karena hujan yang semakin memiliki curah hujan tinggi di daerah Palembang, terutama Kecamatan 27 daerah Kalidoni ini memiliki parit yang kurang cukup untuk menampung aliran air yang semakin tinggi dari hari ke hari, sehingga akhirnya menyebabkan banjir tersebut semakin permanen untuk beberapa waktu. Kemudian juga kami menemukan adanya beberapa anak di dalam kasus ini, ada yang kena penyakit stunting meskipun mereka masih dalam usia dini. Kemudian juga kami menemukan adanya permasalahan ekonomi di mana dalam kecamatan ini dan juga RT ini merupakan dari golongan kelas menengah ke bawah dan bisa dihitung sekitar mungkin 1 atau sampai 5 orang-orang dari warga di sini yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Kemudian juga kami menemukan adanya masalah untuk pembatasan pendidikan, di mana mereka biasanya hanya menyelesaikan masa pendidikan mereka dari hanya SD atau mungkin dari TK hingga akhirnya hanya meneruskan di bagian masa pendidikan SMA saja, dan setelahnya hanya akan memilih jenjang kehidupan mereka berupa untuk bekerja, menikah, atau melakukan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian juga kami menemukan adanya beberapa pergaulan di kalangan remaja yang masih perlu untuk dihimbau, untuk diedukasikan kembali, karena tidak jarang remaja sekarang melakukan berbagai bentuk
untuk tawuran atau juga salah dalam pergaulan yang akhirnya menyebabkan berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga di sini dan juga keluarga mereka. Kemudian juga dari ketua RT tersebut juga meminta kami untuk melakukan beberapa solusi dan edukasi ke sini supaya bisa meningkatkan pendidikan dan juga mendukung sebagai mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk mendukung mereka yang mungkin tidak memiliki minat dalam menempuh pendidikan lebih lanjut, terutama dalam menempuh pendidikan untuk melanjutkan kuliah hingga akhirnya lulus dengan gelar S1. Untuk itu, dalam masalah banjir ini sendiri kami menemukan beberapa solusi, yaitu kami ingin supaya dari warga RT 27 untuk lebih berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini, tidak hanya bertumpu pada salah satu instansi saja atau mendukung bantuan dari pemerintah, karena pada dasarnya bantuan itu akan terbatas dan jika hanya ditolongkan oleh beberapa instansi atau beberapa orang saja, hal itu akan memperlambat kinerja yang diinginkan dari masyarakat tersebut dan juga hanya bersifat sementara, sedangkan banjir ini akan terus terjadi mengingat keadaan Palembang memiliki curah hujan yang semakin tinggi dengan keadaan got-got atau parit-parit di sekitar RT 27 ini memiliki keterbatasan penampungan. Oke, kalau menurut saya banjir ini memang perlu diperhatikan karena seperti yang dikatakan oleh Ibu RT tadi bahwa banjir ini sudah bisa dikatakan sebagai banjir permanen. Jadi kalau sudah bisa disebut banjir permanen itu artinya banjir ini sudah terjadi secara terus-menerus, yang berarti ketika terjadinya hujan maka daerah ini sudah bisa dipastikan bakal terjadinya banjir. Ibu RT-nya berkata bahwa kurangnya partisipasi ya dari warga dan masyarakat di sini, padahal Ibu RT sendiri sudah sering sekali mengadakan tindakan seperti kerja rodi, gotong royong untuk membersihkan daerah sekitar sini. Namun sudah terlihat bahwa masyarakat ataupun warga di sini sangat kurang partisipasinya dalam kegiatan tersebut, sehingga hal ini memiliki dampak yang kembali lagi ya ke masyarakat ataupun ke warga di sini, yaitu terjadinya banjir. Kalau solusi dari kami berharap warga-warga di sini itu bisa lebih turut campur dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan itu sendiri, karena mereka sendiri yang merasakan dampak positifnya gitu ya teman-teman. Jadi kami pengen mereka itu tuh bisa lebih sadar bahwa lingkungan ini adalah tempat di mana mereka tinggal dan mereka harus merawat lingkungan ini. Dari situlah mereka bisa mengurangi banjir ini ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa bencana banjir ini bukan hanya sekedar banjir banyak air saja ya, tapi banjir ini juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat banyak seperti menimbulkan virus, penyakit, dan juga merusak rumah-rumah warga, perabotan warga ya, atau mungkin hingga ada yang masuk ke rumah-rumah warga. Dan juga banjir ini bisa membuat lingkungan di sekitar sini itu menjadi kotor. Seperti yang sudah kami bahas dengan Ibu RT tadi, kami melihat dan kami menyimpulkan bahwa dari Ibu RT sendiri sudah melakukan upaya untuk membantu mencegah banjir di lingkungan ini dengan cara memanggil dinas kebersihan kota ya. Tapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan banjir permanen ini karena tidak didukung oleh tindakan dari masyarakat sekitar. Karena BKK hanya membersihkan, misalnya dia membersihkan lalu dalam kurun waktu yang seperti seminggu atau beberapa hari kemudian lingkungan ini pasti akan kotor kembali karena ya namanya lingkungan ini diduduki oleh masyarakat ya. Maka dari itu pastinya perlu ya teman-teman didukung oleh tindakan nyata dari masyarakat sekitar. Untuk solusi dari stunting ini sendiri, kami ingin bahwa dari pihak setiap keluarga yang memiliki bayi atau mungkin anak-anak yang sedang dalam usia dini yang rentan untuk terkena penyakit stunting, setidaknya dihimbau dari beberapa pemerintah atau juga beberapa warga setempat yang mungkin lebih beredukasi tentang hal ini, atau mungkin juga dari posyandu atau juga tim kesehatan yang bisa mengedukasi bahwa seberapa buruk penyakit ini bisa akhirnya menimpa pada anak-anak dan akhirnya bisa berdampak lebih negatif lagi daripada yang mereka pikirkan. Oleh karena itu kami juga berharap supaya dari tim posyandu, tim kesehatan dan juga beberapa
juga didukung oleh beberapa pihak pemerintah, gubernur dan juga wali kota untuk bisa bekerja sama supaya RT 27 dan juga area sekitarnya bisa mengurangi beberapa bayi-bayi dan juga anak-anak yang sudah terkena stunting hingga akhirnya bisa dari zona merah yang seperti dikatakan oleh Ibu Irde tadi menjadi zona hijau, atau dalam artian tidak ada yang terkena stunting, atau dalam bentuk yang terkena stunting hanya berupa 1 atau 2 orang saja, atau kalau bisa 0. Semoga beberapa pihak-pihak yang terkait dan juga bisa mendukung dalam bentuk pemberian vaksin atau juga edukasi atau mungkin pemberian obat bagi yang sudah terlanjur terkena sebelum terjadinya edukasi ini. Oke, seperti yang kita tahu bahwa salah satu permasalahan yang ada di lingkungan ini adalah kurangnya kesadaran warga akan pendidikan yang lebih baik, yaitu salah satunya kurangnya warga yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Lalu solusi yang akan kita ambil dari permasalahan tersebut adalah melakukan penyuluhan dan bakti sosial dari remaja-remaja yang sudah memiliki pengalaman ataupun yang sudah pernah menempuh jenjang perkuliahan untuk membantu warga di sini lebih menyadari akan pentingnya pendidikan yang lebih baik. Dan juga tadi bahwa Bu RT mengatakan bahwa dari RT 27 sendiri menginginkan bahwa Universitas Multidata Palembang ini agar bisa mengadakan seminar atau kunjungan, ya, terutama untuk memberi motivasi kepada rekan-rekan kita yang ada di sini yang kurang motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau ke jenjang perkuliahan. Nah, tadi juga Ibu RT-nya mengatakan bahwa penyebab dari rendahnya pendidikan tadi juga menimbulkan remaja-remaja di sini banyak yang melanjutkan untuk lebih memilih untuk menikah. Nah, seperti yang kata Bu RT tadi bilang, penyebab dari pendidikan rendah itu banyak remaja yang lebih memilih untuk melanjutkan menikah. Kami menghimbau bahwa menikah itu tidak seindah itu, dan mengingat umur mereka masih panjang, masa depan mereka masih panjang, jadi masih banyak tujuan atau masa depan yang menunggu. Jadi untuk yang tamatan SMA, tidak semua ijazah SMA terus berlaku, tetapi juga untuk perusahaan kebanyakan menerima ijazah S1, dan juga untuk mengingat lapangan kerja yang lebih sedikit, dan juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Oke, selanjutnya yaitu permasalahan dalam sektor ekonomi. Untuk dalam sektor ekonomi di daerah ini lebih mengarah ke selanjutnya yaitu dalam sektor ekonomi. Untuk dalam daerah ini sektor ekonominya berada di menengah ke bawah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak remaja-remaja di daerah ini lebih memilih untuk sampai jenjang SMA saja, tidak sampai ke sarjana. Hal ini dapat menjadi masalah tersendiri bagi mereka karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini lebih mengutamakan lulusan sarjana daripada lulusan SMA. Maka dari itu pekerjaan yang mereka dapat juga sangat terbatas, yang dimana dari pekerjaan tersebut rata-rata gajinya tidak memenuhi UMR. Maka solusi yang kami tawarkan yaitu seperti melakukan sosialisasi dari setiap kampus-kampus di Palembang ini, terutama Universitas Multidata Palembang, untuk mensosialisasikan kepada remaja-remaja di sini untuk melakukan jenjang ke yang lebih tinggi agar mereka dapat mengangkat derajat keluarga mereka, mengangkat keuangan mereka agar menjadi lebih baik. Oke, permasalahan selanjutnya yang kami dapat itu merupakan masalah pergaulan. Jadi berdasarkan apa yang dibilang oleh Ibu RT tadi, bahwa di
RT 27 ini masih banyak sekali anak-anak muda yang suka kumpul-kumpul malam-malam tanpa tujuan tertentu. Yang dimana hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh Ibu RT tersebut karena hal tersebut bisa saja menjadi bibit dari munculnya hal-hal yang dikhawatirkan seperti tawuran dan keributan lainnya. Jadi hal itu terjadi sering sekali pada malam hari dan kami memiliki beberapa solusi. Di sini kami memberi solusi untuk para orang tua mengedukasi anak-anak mereka untuk tidak pulang terlalu malam. Kesimpulan pada proyek PKN pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di RT 27 ini terdapat banyak sekali masalah, seperti rendahnya tingkat pendidikan, karena mereka ini hanya sampai ke SMA saja karena mereka ingin bekerja. Terus juga ada beberapa masalah lain seperti adanya banjir, ada masalahnya mereka ada nongki-nongki pas waktu malam yang dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kejadian yang tidak diinginkan. Terus juga ada beberapa masalah yang lain-lain. Nah, kami membuat tugas PKN ini dengan harapan bahwa kita dapat menangani masalah-masalah sosial yang terjadi dalam RT 27 ini. Ya baik, ternyata secara nyata kita mengetahui bahwa memang ada yang mengurus kita dalam sebuah lingkungan kecil. Namun harus juga punya orang yang di lingkungan tersebut tetap peduli dengan lingkungannya. Karena hal itulah menjadi sebuah kunci untuk tetap berlanjutnya agar mencapai kehidupan yang lebih baik lagi dan dunia yang lebih nyaman lagi. Oke, jadi seperti yang kita sudah dengar ya teman-teman dari awal hingga hari ini. Oke, seperti yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir ini, yang kita dapatkan bahwa kami berharap solusi dan dari permasalahan yang sudah kami bahas ini dapat direalisasikan dengan baik di RT 27 Kecamatan Kalidoni ini. Karena solusi ini tidak dapat direalisasikan dengan maksimal tanpa kerjasama dari warga sekitar. Dan juga bahwa sebenarnya masalah yang ada di RT ini saling berkaitan teman-teman. Jadi ada masalah banjir dari lingkungan itu sendiri, terus ada masalah rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi, dan juga pergaulan yang masih bisa dikatakan buruk, serta ada terjadi juga stunting. Nah, sebenarnya hal ini itu sebenarnya berawal dari pendidikan, karena ketika seseorang itu menempuh pendidikan yang layak, menempuh pendidikan setidaknya minimal itu saja, nah mereka akan punya pemikiran yang lebih luas, mereka akan punya pandangan yang lebih luas, pemikiran yang lebih luas, sehingga mereka tidak hanya berhenti sampai SMA saja. Jadi ketika mereka sudah sarjana, mereka bisa memiliki peluang kerja yang lebih tinggi, sehingga ketika mereka bekerja mendapat pekerjaan yang bagus, mereka akan mendapatkan penghasilan yang tinggi, dan itu akan menaikkan derajat keluarga mereka. Nah, ketika derajat keluarga mereka sudah naik, maka perekonomian di sini juga perlahan-lahan akan naik juga dari yang menengah ke bawah, bisa menjadi menengah saja ataupun menengah ke atas. Warga-warga dan juga masyarakat di sini bisa mengatasi stunting itu sendiri, karena seperti yang kita tahu teman-teman bahwa stunting itu tuh sudah bisa disebabkan sejak dari hamil ya teman-teman, karena kurangnya gizi dari ibu hamil juga bisa berdampak buruk kepada bayi yang akan dilahirkan. Maka dari itu sebelum menikah, sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita perlu dulu pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak, pendapatan yang layak, sehingga ketika kita menikah, kita hamil dan juga memiliki keturunan, keturunan itu akan berkualitas. Jadi tidak ada yang namanya stunting, tidak ada yang namanya gizi buruk, semua gizi terpenuhi, dan ketika keturunan kita bertumbuh dan rantai keluarga itu terus berlanjut, itu tidak ada lagi yang namanya stunting, tidak ada lagi yang namanya ekonominya rendah, tidak ada lagi yang punya pemikiran yang pendek. Ya, seperti itu. Jadi kami berharap warga-warga di sini juga dapat diajak bekerja sama dengan solusi yang kami berikan. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami meminta maaf atas kesalahan kata atau perbuatan dari awal proses pembuatan hingga akhir pembuatan dari proyek kami ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Aprina sebagai dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami dari awal hingga akhirnya proyek ini bisa berjalan dengan baik. Kami pamit undur diri. Terima kasih.